Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, IPU ASEAN Engineering. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas Tadulako, Profesor Dr. Haji Jayadi Nurdin, SEMSI. Wakil-wakil Rektor di lingkungan Universitas Tadulako. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Bapak Insinyur Andi Arham Adam, STMSC PhD, IPM ASEAN Engineering. Direktur Pasca Sarjana, Dekan dan Wakil Dekan di tataran Universitas Tadulako. Kepala Bagian Umum Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Palu RE Martadinata. Bapak Ibu dosen di tataran Universitas Tadulako. Ketua Panitia Pelaksana Yudisium dan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur RPL Angkatan 8 dan Reguler Angkatan 2 tahun 2025, Dr. Insinyur Arif Setiawan, STMT IPM ASEAN Engineering. Serta yang kami hormati para peserta Yudisium dan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur RPL Angkatan 8 dan Reguler Angkatan 2 tahun 2025 dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara yang istimewa pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Yudisium dan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur RPL Angkatan 8 dan Reguler Angkatan 2 Fakultas Teknik Universitas Tadulako tahun 2020. Hadirin yang berbahagia, acara pagi ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Universitas Tadulako, Himne dan Mars Persatuan Insinyur Indonesia. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Menyanyikan Mars Universitas Tadulako. Universitas
Insan baru ada, seragam yang mengkafirkan, lestarikan persada ini, merentas keberagaman bangsa berarti. Kami berkata dia menyampaikan sepanjang sejarah. Himne Persatuan Insinyur Indonesia. Mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami Insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami Insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Mars Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amatan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahtera, bangsa dan negara, PDI Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amatan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahtera, bangsa dan negara, teruslah berjuang membangun Indonesia sejahtera, bangsa dan negara,
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk memohon kelancaran kegiatan pada hari ini sampai dengan selesai, marilah bersama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rian Anugrah Pramana Labasan. Kami persilakan. Silakan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ma'un wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, Bapak akan melaksanakan prosesi insinyur dan sumpah insinyur, program studi, program profesi insinyur LPL Angkatan 8 dan reguler Angkatan 2 Fakultas Teknik Universitas Trisakti. Maka dari itu, limpahkanlah karunia taufik dan hidayah kepada kami semua yang hadir pada acara hari ini. Catatlah kegiatan kami sebagai amal ibadah di sisi ini. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, jika insinyur dan sumpah insinyur pada hari ini telah berhasil dan sukses, berikanlah jalan kepada mereka untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadikanlah mereka selalu rendah hati, selalu ingin berbagi dengan sesama dan bermanfaat bagi sesamanya. Jauhkanlah mereka dari sifat-sifat yang keji dan munkar seperti takabur, hasad, ujub, dan tamak. Berikanlah mereka sifat-sifat yang terpuji seperti warah, qana'ah, ikhlas, dan tawadhu, dan semua sifat-sifat terpuji lainnya. Janganlah dirmuskan mereka untuk menyalahgunakan ilmu dan jabatan mereka peroleh untuk berbuat keji seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Berikanlah mereka petunjuk agar mereka selalu berada di jalan ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa Hikmati, kini hamba-Mu menagih janji kepadamu bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Ya Allah, angkatlah derajat hamba-Mu yang hadir pada musim hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya dan juga sebanyak-banyaknya, untuk mereka beribadah kepadamu dalam rangka untuk mencari dan menuntut keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, guru-guru kami, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kami, dan juga kedua orang tua kami. Berilah mereka petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan tugas yang Engkau amankan kepadanya ya Allah. Berikanlah mereka keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Rian Anugrah Pramana Labasan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Dr. Insinyur Arif Setiawan, STMT IPN ASEAN Engineering, dengan hormat kami persilakan.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar, SDMT IPU Asian Engineering, sekaligus Ketua Wilayah EI Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Insinyur Adi Arham Adam, ST, MSc, PhD, PM Asian Engineering, beserta Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Teknik. Yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Tadulako. Yang saya hormati Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Yang saya hormati ketua-ketua bidang di program profesi insinyur di Universitas Tadulako. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di tataran Universitas Tadulako, khususnya yang menjadi dosen pembimbing di program profesi insinyur Universitas Tadulako. Kasih zoom ke wajahnya saja, karena kalau kecil juga sama saja kelihatan. Orang tua kami di sini hadir Bapak Dr. Insinyur Tommy Kilaar dan Bapak James Nurkani. Selamat datang. Tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Cabang PSI RT Makassar. Tidak lupa juga yang saya banggakan Bapak Ibu calon insinyur yang akan diambil sumpahnya pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat yang baik ini untuk menghadiri dan melaksanakan yudisium dan pengambilan sumpah insinyur bagi mahasiswa jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau angkatan 8 dan reguler angkatan kedua pada program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan sumpah insinyur kali ini Universitas Tadulako akan menyumpah sebanyak 45 insinyur yang terdiri dari lulusan program studi program profesi insinyur jalur RPL sebanyak 35 orang dan jalur reguler berjumlah 10 orang. Beberapa yang akan wisuda akan saya sebut beberapa, tetapi Bapak Ibu semua nanti juga akan diambil sumpahnya, artinya nanti semua juga akan disebutkan, mohon maaf. Ini ada Bapak Dr. Insinyur Rustam Effendi. Beliau adalah Sekap Donggala. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ali, Kepala Dinas PU Kabupaten Donggala. Kemudian ada juga Bapak Insinyur Ali Asegaf. Beliau adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala. Kemarin sempat berbincang-bincang juga. Ketemu Bapak Insinyur Sigit Santoso dari Adikan. Beliau terbang dari Jakarta khusus untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, terima kasih Pak Sigit. Kemudian juga ada Bapak Insinyur Alwansah dari Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kayak terlalu jauh kan? Sangat luar biasa. Oleh karena itu saya ucapkan zoom lagi. Lebih ke Bapak Ibu yang saya hormati, sejak berdiri sampai saat ini program studi program profesi insinyur Universitas Tadulako telah mengambil sumpah insinyur untuk mahasiswanya sebanyak 621 orang dengan rincian jalur RPL dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ke-9 pada hari ini sebanyak 600 orang dan jalur reguler angkatan 1 dan angkatan kedua sebanyak 21 orang. Sedangkan yang sedang kami seleksi untuk menjadi angkatan
dan sudah resmi lulus kurang lebih ada 100 orang. Itu angkatan 9 semester genap tahun 2024-2025. Beberapa yang telah mendaftar ini ada yang kami rekomendasikan untuk masuk di kelas reguler karena masuk di pendaftaran kelas RPL, tetapi ternyata beliau-beliau ini lebih tepatnya masuk di kelas reguler. Itu kurang lebih sudah terdata 15 orang. Sedangkan untuk kelasnya itu akan dibuka di semester ganjil pada bulan Agustus yang akan datang. Itu berjumlah 15 orang siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, akreditasi PSPPI Patek Untar kemarin ditetapkan pada tanggal 21 Desember oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan atau LAM Teknik adalah baik sekali dengan nilai 344. Tentu pencapaian ini semua merupakan hal yang sangat membanggakan. Kenapa? Karena ini akreditasi yang pertama. Tetapi tentu kami tidak berpuas diri dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kita semua akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga bisa mencapai unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit berbicara terkait dengan jumlah insinyur yang ada saat ini di Indonesia. Idealnya atau targetnya adalah 10.000 insinyur per 1 juta penduduk. Namun saat ini masih jauh dari target tersebut. Terhitung 2.600 per 1 juta penduduk di Indonesia. Artinya ini jauh dari target. Targetnya adalah 10.000 per 1 juta. Yang terpenuhi baru 2.600. Kalau dibandingkan dengan negara lain, bukan negara yang maju sekali, kita bandingkan dengan negara Vietnam. Itu di Vietnam 9.000 per 1 juta penduduk. Kita masih berada di bawah. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara seperti Korea Selatan, Korea Selatan 25.000 per 1 juta penduduk. Jadi kita masih tertinggal. Oleh karena itu jadi motivasi bagi kita semua untuk segera mengejar. Kita tahu bahwa kita akan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Peran insinyur menjadi semakin banyak dibutuhkan di berbagai bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, sebetulnya kita membutuhkan 30.000 per 1 juta penduduk untuk berbagai disiplin ilmu dan juga kompetensi yang dibutuhkan untuk membangun bangsa ini dan berkompetisi secara global. Melihat hal tersebut, tentu kita perlu cara mengejar ketertinggalan ini. Beberapa cara, salah satunya adalah mengembangkan program profesi insinyur yang Bapak Ibu sudah ikuti. Artinya kita sudah bersama-sama untuk mengejar ini. Yang kedua adalah mengkampanyekan program profesi insinyur ini ke khalayak umum. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama Bapak Ibu yang menjadi lulusan baru yang nanti akan dibutuhkan bisa dilibatkan dalam kampanye program ini sehingga semakin banyak insinyur yang bisa kita cetak, karena gap antara jumlah insinyur dan jumlah penduduk semakin besar setiap tahun. Jadi jumlah insinyur bertambah, tapi jumlah penduduknya juga ikut bertambah, sehingga harus dikejar gap. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan mutu insinyur profesional sehingga dapat berkarya secara global. Semoga ke depan jumlah insinyur di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, akan
bisa terus berkembang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami atas nama panitia mengucapkan selamat kepada para calon insinyur yang akan diambil sumpahnya. Besar harapan kami bahwa semua itu keterampilan dan nilai-nilai kehidupan yang telah dipelajari selama proses ini, ada kode etik, profesionalisme dan sebagainya, itu menjadi bekal untuk berkarya nyata secara profesional dan berintegritas, baik dalam keluarga maupun masyarakat serta di sini. Secara khusus saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Orang hotel. panitia. Jadi kita tidak bergerak. Jadi kalau dia Panitia ada sudah orang bekerja sekarang keras kemarin gitu mbak-mbaknya sehingga acara ini bisa terlaksana jadi tidak usah dengan tidak. baik. Kemudian ada dukungan dari Bank Syariah Indonesia, pengelola gedung juga terkait dengan hal ini semua sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan semua pihak yang telah bersama-sama membantu terselenggaranya Sumpah Insinyur RPL Angkatan ke-8 dan reguler Angkatan ke-2 Universitas Tadulako. Selanjutnya, sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara Sumpah Insinyur ini terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan Bapak Ibu sekalian dalam proses penyelenggaraan. Saya akan tutup ini dengan pantun. Mohon kata cakepnya. Pergi ke pasar membeli daging dan sayur. Cakep. Daging dan sayur dimasak kali ini. Cakep. Jika ingin menjadi insinyur, Cakep. kuliahlah di program profesi insinyur Universitas Tadulako. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala dan Mbak Esa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Arif Setiawan, STFT, IPN ASEAN Engineering. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Mari kita dengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Bapak Insinyur Andi Arham Adam, ST MSc PhD IPN ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako sekaligus sebagai Ketua PII Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, yang kami hormati Bapak Koordinator Prodi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Bapak Ketua, Bapak Ibu Ketua-Ketua jurusan yang sempat hadir, yang saya hormati Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Tondo, dan saya hormati dua orang senior kita, Bapak Dr. Insinyur
Tommy Pilar, dan sekaligus Pak Tommy ini Ketua PI Kota Palu yang pertama. Yang saya hormati juga orang tua kami, juga senior kami, Bapak James Urtanio, yang selalu menyempatkan hadir bersama-sama dengan Pak Tommy di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik. Meskipun ini berdua sudah pernah bakti di Fakultas Teknik. Dan tentunya saya hormati juga seluruh Bapak Ibu dosen, baik pengurus program profesi insinyur di tiap-tiap fakultas maupun Bapak Ibu dosen penilai, majelis penilai program profesi insinyur. Yang saya hormati juga Bapak Ketua IKA Fakultas Teknik serta dari awal tadi. Dan juga Bapak sekaligus sebagai penguji eksternal dan pembimbing program studi program profesi insinyur. Dan yang terakhir, last but not least, tentunya yang sangat berbahagia hari ini adalah Bapak Ibu calon insinyur yang sebentar lagi akan diyudisium dan diambil sumpahnya oleh Ketua PI Wilayah Sulawesi Tengah, dan insya Allah besok akan mengikuti wisuda di Universitas Bangkok. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama di tempat ini. Salawat dan salam kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama-tama saya sampaikan kepada Pak Rektor bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sudah terjadwal sehingga tidak selamat dari efisiensi. Kalau mungkin berikutnya kita akan adakan di Universitas Bangkok. Tapi kegiatan ini sudah terjadwal sebelumnya dan sudah anggarannya sudah kita dengarkan di pagu indikatif sehingga bisa kita laksanakan di tempat ini. Yang berikutnya saya mau sampaikan selamat kepada Bapak Ibu calon insinyur yang akan sebentar lagi akan diambil sumpahnya sesuai dengan lagu Mars PI maupun himne Persatuan Indonesia. Itu adalah berbakti untuk bangsa dan negara, dan saya berharap bahwa dengan predikat insinyur yang akan diemban nanti di depan nama Bapak Ibu sekalian, kita semakin kompeten dan bekerja bersungguh-sungguh untuk membangun bangsa dan negara. Dan setiap kali saya mendengar lagu PI itu rasanya semangat kita akan giat kembali untuk bekerja bersungguh-sungguh membangun bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah nanti kita diberi sumpah sebagai insinyur, nah setelah itu ada proses lagi yang berikutnya, karena target kita sebenarnya adalah surat tanda registrasi STNI. Dan untuk memperoleh STNI itu ada dua persyaratan. Yang pertama adalah memperoleh gelar insinyur dari universitas yang menggerakkan program profesi insinyur. Itu yang syarat pertama. Syarat kedua adalah mendapatkan sertifikat insinyur profesional, dan itu nanti akan diterbitkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Ada 3 tingkatannya nanti. Ada insinyur profesional pertama, itu IPB, insinyur profesional madya atau IPM, dan insinyur profesional utama. Namun kalau melihat portofolio dari Bapak Ibu sekalian, khususnya yang program RPL, kelihatannya rata-rata saya sudah langsung insinyur profesional ada, karena Bapak Ibu sudah
minimal 2 tahun lebih, dan saya lihat rata-rata bahkan bukan cuma 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun sudah berkarya di bidang keinsinyuran. Saya pikir itu sudah nilainya pasti akan diisi profesional Madya. Dan insya Allah nanti akan ada program sosialisasi untuk memperoleh gelar insinyur profesional Madya. Saya yakin sudah pernah dilaksanakan oleh program profesi insinyur, dan berikutnya akan diadakan lagi supaya Bapak Ibu sekalian cepat untuk memperoleh gelar insinyur profesional. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan mendaftar sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia, ya, dengan kartu tanda anggota, dan dengan demikian nanti Bapak Ibu akan bisa aktif di seluruh cabang-cabang dan wilayah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dan setelah itu nanti kita akan membuat beberapa kegiatan-kegiatan. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Pak Rektor, dalam waktu dekat kita akan membentuk juga ikatan alumni program profesi ini, supaya Bapak Ibu sekalian yang nanti sudah lepas dari program profesi ini masih mempunyai keterikatan dengan kami, dengan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, sehingga nanti bisa membantu adik-adik junior-junior kita yang nanti akan menjadi insinyur juga. Paling tidak nanti Bapak Ibu yang sudah level-level pimpinan di instansinya masing-masing bisa menerima mereka sebagai dalam program magang keinsinyuran. Karena itu salah satu program kita. Jadi magang keinsinyuran ini adalah wajib untuk yang reguler. Kalau RPL tidak perlu magang karena memang tinggal pengakuan saja. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang melalui program RPL ini tinggal diakui saja sebagai insinyur, karena memang sudah pantas untuk memperoleh gelar insinyur. Namun demikian, untuk pengakuan itulah kita menuju program profesi insinyur. Nah, untuk yang reguler, yang angkatan kedua ini, memang mereka masih harus menempuh pendidikan 2 semester, karena dianggap bahwa mereka masih fresh graduate, belum pernah punya pengalaman keinsinyuran, dan salah satunya adalah magang keinsinyuran. Nah, saya berharap nanti dengan adanya ikatan alumni, program-program reguler ini bisa kita jalankan dengan baik, dan saya yakin Bapak Ibu kita sinergi, ya, simbiosis mutualisme. Jadi Bapak Ibu nanti akan memperoleh mungkin karyawan atau calon karyawan itu yang sudah berprofesi insinyur, ya, sehingga regulasi pemerintah sudah bisa kita laksanakan. Di satu sisi program profesi insinyur akan terbantu dengan tempat-tempat magang yang ada di tempat unit Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu saja perlu saya sampaikan untuk mengakhiri sambutan saya. Saya memohon kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako untuk bisa memberikan sambutan dan sekaligus nanti menyumpah insinyur kita dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah. Itu saja perlu saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Andi Arham Adam, ST MSc, PhD, IPM ASEAN Engineering. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus akan membuka acara kita pada pagi hari ini oleh Rektor Universitas Tadulako yang sekaligus merupakan Ketua Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar, STMT IAI IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangkaian kegiatan Yudisium dan Sumpah Insinyur bagi program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Salawat dan salam juga kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Yang dihormati sesepuh kita dan orang tua kita, Pak Dr. Insinyur Tommy Tilaar dan Pak Insinyur James Yotanio yang hadir. Kedua ini sesepuh dari PI Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya, dan juga mantan dekan dan juga unsur pimpinan di Universitas Tadulako. Selamat datang kembali Pak untuk bergabung yang terus memberikan inspirasi bagi pengembangan insinyur yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami hormati Pak Dekan dan seluruh jajaran dekan pun yang hadir, ketua-ketua jurusan, kemudian teristimewa juga ketua program studi PSPPI Universitas Tadulako, kemudian para BK yang hadir pada kesempatan ini, ya, dari pertanian, dari kehutanan, dan dari beberapa prodi yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati juga mitra kita dari BSI, terima kasih Pak yang sudah hadir. Yang kami hormati para alumni, ya, ketua-ketua alumni yang hadir pada kesempatan ini, dan juga alumni PSPPI angkatan-angkatan sebelumnya yang hadir pada kesempatan ini. Dan teristimewa saya ucapkan selamat atas para insinyur baru yang sebentar nanti akan diusium dan diambil sumpah janjinya berdasarkan mengikuti program RPL angkatan ke-8 dan program PSPPI reguler angkatan ke-2. Alhamdulillah tentunya pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan kami perlu menginformasikan bahwa PSPPI Universitas Tadulako ini kemarin memang telah dilaksanakan akreditasi. Ini sebagai informasi, sekalipun kita kemarin disampaikan bahwa kita akreditasinya adalah baik sekali, namun kami mintakan kita untuk banding, dikarenakan semua persyaratan untuk akreditasi unggul oleh PSPPI Universitas Tadulako itu sudah terpenuhi sebenarnya. Nah, sehingga kami telusuri dan beberapa informasi kami diminta juga oleh teman-teman termasuk para asesor untuk bisa banding, karena mereka mungkin saja ada kekeliruan penilaian dan lain sebagainya, dan itu wajar dan kita harus melakukan, dan ini kita lagi menunggu tahapan untuk di asistensi kembali kita punya. Semoga nanti hasil banding ini kalau berdasarkan nilai dan persyaratan, kami optimis insya Allah PSPPI Universitas Tadulako itu akan terakreditasi unggul insya Allah. Dan ini sangat memungkinkan, dan saya sudah coba berkomunikasi dengan asesornya, ya, bahwa persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Ya mungkin saja ini masalah penilaian yang kemungkinan itulah yang kami banding, melihat semua komponen ada kelihatannya nilai yang dianggap kurang, padahal sebenarnya nilai itu sudah full, ya. Dan kita menunggu saja, mudah-mudahan hasil banding ini tadi saya katakan bisa tegarkan sedikit. Kemudian kepada seluruh peserta yang hadir ini, yang insinyur baru kita, insya Allah. Jadi dari program RPL ada 35 ya, kemudian dari reguler ada 10 orang, dan insya Allah besok akan diusium. Saya berdiri di sini memang dualisme, selain sebagai pimpinan universitas, sebagai rektor, juga sebagai ketua wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena begitu juga kalau Pak Dekan juga sebagai Dekan dan juga sebagai bendahara umum, ya, untuk Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami masuk ke periode kedua ini, insya Allah sampai tahun 2026 nanti, ya, tahun depan, ya, untuk periode kedua ini. Oleh karena itu sebenarnya pelaksanaan ini akan sangat bersinergi sekali. Setelah Bapak Ibu nanti selesai melalui program PSPP ini, itu nanti sudah bisa langsung juga ikut terdaftar di dalam program profesi yang ada melalui PI. Oleh karena itu nantinya tadi seperti yang dikemukakan, tingkatan-tingkatan yang ada berdasarkan portofolio yang masuk, nantinya ada yang sudah bisa berstatus
IPM ya. Kalau rata-rata kalau tadi belum berikan rata-rata mungkin sudah bisa IPM, Insinyur Profesional Madya, ya kan? Tinggal nanti kita juga akan membuka kesempatan agar mungkin salah satu pelaksana untuk mengikuti untuk yang Asian Engineering atau AIFO, ya seperti itu. Kemudian beberapa waktu lalu juga mudah-mudahan di yudisium berikutnya harapan kita dengan ketua umum baru kita yaitu Bapak Ilham Habibie itu sudah beberapa kali ketemu, kemarin juga di acara pemilihan wakil ketua di Yogyakarta. Beliau sangat berkeinginan bisa datang ke Provinsi Sulawesi Tengah. Rupanya tinggal Provinsi Sulawesi Tengah yang belum beliau injak ya. Selalu ke Makassar, ke Manado, Gorontalo, ya. Itu tapi rupanya dia bahkan Sulawesi Barat ya sudah hampir pernah hina karena di sana ada universitas nama ayahnya kan, Institut Teknologi Habibie, ya. Oleh karena itu kami ajak, saya bilang kalaupun datang Pak, bisa kita nampak tilas dari Sulawesi Selatan, kita tinggal ke Sumbar dan kita terus meluncur ke Kota Palu melalui darat. Biar dia selaku ketua umum bisa melihat sebenarnya juga bagaimana Rona, apa ini lingkungan yang ada di sepanjang ini. Termasuk nanti kan dalam menciptakan percepatan untuk pembangunan perkeretaapian yang ada di Sulawesi, yang ada di Pulau Sulawesi. Ini dia, saya berapa kali berdiskusi dengan beliau dan beliau sangat intens sekali itu, ya. Hasilnya dibawa ke pemimpinan beliau ini sudah begitu banyak apa ini kemajuan-kemajuan baru yang dilakukan. Oleh karena itu salah satunya nanti kita akan undang beliau. Bapak Ibu sekalian, tentunya dari juga laporan dari Ketua Panitia sendiri atau sebagai Ketua PSPP bahwa untuk profesi insinyur ini masih banyak besaran backlognya masih cukup besar, iya kan? Kalau kita lihat tadi antara rasio-rasio yang ada, kita itu masih sekitar puluhan juta berbanding 1 insinyur yang ada di Indonesia. Dibanding kalau negara-negara tetangga kita, artinya dibanding ada yang cuma 25.000 per satu insinyur, nah kalau kita itu masih sangat cukup besar. Oleh karena itu program ini nantinya terus kita galakkan ya untuk memberikan informasi yang masif untuk dapat mengikuti program profesi insinyur tersebut. Selanjutnya juga tadi kita mungkin akan mempersiapkan setelah mulai dari angkatan pertama sampai angkatan ke-8 ini untuk program RPL dan juga angkatan kedua untuk program reguler. Nanti kita juga harusnya bisa membentuk ikatan alumni ya, ikatan alumni untuk PSPPI mulai dari angkatan pertama sampai angkatan ke-8 agar lebih mempermudah informasi yang diperoleh. Nah, kemudian juga akan mempermudah informasi begitu dia mau menjenjang mau ke profesional bisa mendapatkan surat keterangan atau surat keterangan registrasi insinyur ya, STRI ya. Ini penting karena setelah mendapatkan ini semua yang terkait dengan dokumen-dokumen yang bersifat profesional itu tadi dipenuhi. Karena ini sangat penting di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang keinsinyuran tersebut. Nah ini apakah dia nanti tenaga ahli memberikan rekomendasi dan lain sebagainya termasuk dinas, bahkan kita di tingkat institusi juga diperolehkan itu kadang-kadang kita dipanggil tenaga ahli harus punya sertifikat khusus untuk hal tersebut. Saya kira ini yang penting, harapan kita nanti para insinyur muda yang baru yang RPL pengalamannya sudah luar biasa. Tadi ada Pak Sekda saya lihat juga hadir, semalam kita ketemu. Ini Pak Sekda ini nantinya bisa kita angkat sebagai ketua API untuk Donggala saja, gantikan Pak Eko ya, biar lebih greget gitu. Nanti kita coba tanyakan, mudah-mudahan Pak Sekda bisa dengan beberapa teman yang ada ya untuk pengembangan ini, karena sangat penting. Banyak orang yang belum memahami sebenarnya kenapa harus mengikuti program profesi. Iya kan? Karena kalau dia masuk ke situ nanti akan dia tahu bahwa banyak sekali apa ini sekarang permohonan kerja maupun kegiatan itu harus mempersyaratkan harus sebagai insinyur profesional. Iya kan? Bahkan menteri-menteri kita saja semua itu mengikuti hal tersebut. Nah, sehingga beberapa universitas itu termasuk kita dianggap sudah luar biasa dengan 8 angkatan. Ada beberapa universitas lainnya di kawasan barat ya, bahkan kawasan timur ada yang belum buka, malah minta rekomendasi dari kita bagaimana caranya dapat membuka PSPP. Kemarin kita memang awalnya kerjasama dengan UMI Makassar, karena UMI adalah salah satu penyelenggara PSPP yang pertama, bahkan beberapa menteri bergabung di Universitas Muslim Indonesia pada saat pelaksanaan pembukaan ini. Kemudian yang membahagiakan juga kita tahun ini juga sudah mulai banyak yang ikut di dalam pengurus pusat dari PPI. Nah, ini juga akan lebih mempermudah akselerasi kita dan informasi dalam pengembangan
organisasi keprofesionalan tersebut. Harapan kita nanti mungkin melalui Padekan dan juga mungkin dari pengurus PPI kami akan segera menawarkan untuk bisa kita membuka atau membentuk ikatan alumni supaya kita masuk mulai dari angkatan pertama ya sampai ke 8 ini kan lumayan juga ya kalau kita lakukan perhimpunan tersebut dalam rangka juga bisa membantu pengembangan institusi kita ya, apalagi di era-era efisiensi atau penyesuaian, kita tidak tahu namanya efisiensi penyesuaian yang sekarang ini tentunya kita terus perlu berbenah dalam pengembangan institusi kita Universitas Tadulako. Mari kita berdoa bersama semoga upaya yang kita lakukan banding terhadap PSBB Universitas Tadulako juga nantinya bisa mendapat akreditasi unggul. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pelantikan yudisium dan juga sumpah jabatan, dan kami harapkan selaku Ketua PI Provinsi Sulawesi Tengah, mari kita betul-betul mempertahankan profesionalisme yang ada, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan satu lagi harapan kita, kalau ada terjadi semacam silang pendapat dan lain sebagainya, sebaiknya kita lakukan komunikasi agar tidak gontok-gontokan terjadi di luar sana, gitu kan? Karena kita adalah lembaga profesional yang melakukan. Kita punya tokoh-tokoh yang bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita, dan ini sangat berarti bagi pengembangan keprofesional insinyur yang ada khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga kami mohon sekali lagi untuk kita bisa menjadi sama-sama menjadi agent of innovation, dan juga sebagai agent untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman yang mungkin saja belum memahami. Dan sebentar nanti saya minta juga kepada Ketua Prodi yang kita untuk bisa mungkin setelah pelantikan para bupati dan gubernur, ini kita bisa beranjang sana ke masing-masing tempat ya. Beberapa bupati kami sudah sampaikan kemarin, mereka siap untuk mengikuti kegiatan RPL maupun program reguler bagi apakah itu yang mereka punya staff dan lain sebagainya untuk bisa ikut secara bersama-sama. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya lagi mengucapkan selamat. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Nah, biasanya pembukaan. Pulau-pulau berjajar di Raja Ampat, hamparan gedung di Kota Bekasi. Selamat kepada yudisium dan super gubernur dengan penuh semangat. Semoga menjadi semangat baru terus berprestasi. Demikian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sakti Sakti Hati Om Rahayu. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu yudisium dan pembacaan Sumpah Insinyur, program studi, program profesi insinyur RPL Angkatan 8 dan reguler Angkatan 2 tahun 2025 oleh Rektor Universitas Tadulako yang sekaligus merupakan Ketua Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IAI IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Kami mengundang bersama untuk ke depan Bapak Dr. Insinyur Arif Setiawan STMT IPM ASEAN Engineering selaku Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Tadulako untuk membacakan ke-45 nama yang akan yudisium, dan untuk nama yang disebutkan untuk dipersilakan maju ke depan. Sudah, oh ya. Oke. Bintang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut saya akan bacakan surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako tentang penetapan nama-nama lulusan mahasiswa. Aku masuk sudah dari tidak muncul. Baik dan maupun Saya bacain nanti ke samping sini kan ini biar full, saya full nanti cuma yang berdiri di sini. nomor 1039 Saya pindah dulu dari F28.6 dari KP
garing 2025. Untuk surat keputusan dekan fakultas teknik terkait dengan kelulusan mahasiswa reguler nomor 1040 garing X28.6 garing KP 00/2025. Berdasarkan penetapan tersebut, saya bacakan nama-nama yang akan diambil sumpah insinyur pada kesempatan ini. 1. Dr. Insinyur Rustam Effendi, SPD, SH, MAP. Sambung F61423106, Sekretaris Daerah Kabupaten Tenggara, IPK 4,0. 2. Dr. Insinyur Haji Muhammad Ali, SPD, MM, F61423107, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tenggara, IPK 4,0. 3. Insinyur Muhammad Kafrawi, SC, F61423140, BIM Engineer PT Berantas Afik Raya Persero. IPK 3,98. 4. Insinyur Arif Indrajaya, ST, Sambung F61423141, Quality Assurance PT Yogyakarta Persero, IPK 3,98. 5. Insinyur Muhammad Tafrak Afandi, ST, F61423142, Direktur CV 17 Konstruksi, IPK 3,98. 6. Insinyur Fadel Fabian, ST, F61423143, Project Engineering Staff PT Adikarya, IPK 4,0. 7. Insinyur Muhammad Fatul, SC, F61423151, Kepala Teknik Tambang PT Dia Harum Perkasa, IPK 3,98. 8. Insinyur Ali Asagaf, SPI MH, F61423158, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, IPK 4,0. 9. Insinyur Ahmad Sandi, ST, F61423161, Site Engineer PT BIM Indonesia, IPK 4,0. 10. Insinyur Nur Sidik Prakoso, SC, F61423162, Staf UPT Laboratorium dan Pengujian Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 4,0. Saya bacakan tadi kelas reguler. Selanjutnya saya akan bacakan untuk jalur RPL. 11. Insinyur Jonathan Fredrik KLK, ST, F61424001, Tenaga Ahli PT Ikbatek 04, IPK 3,96. 12. Insinyur Sultan Eskom, F61424002, Wakil Komen
PT Indonesia Mawali Indonesia Park atau IMIP, IPK 3,98. 13. Insinyur Aloysius Rio Bahtiar Saragih ST, F61424003, PPK Hunian Tetap Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 3,79. 14. Insinyur Sigit Santoso STMP, F61424004, Manajer Biro IHSE dan Sistem PT Adikarya Persero TPK, IPK 4,0. 15. Dr. Insinyur Fahrudin ST MSI, F61424005, Kepala Bagian Pengelolaan Barang Jasa dan Advisor Pengadaan Barang Jasa LKPP RI, Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 4,0. 16. Dr. Insinyur Buyung Rahmat Mahmud ST ME, F61424006, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, IPK 4,0. 17. Insinyur Hasrullah Hakim STMM, F61424007, Komisaris PT Aurora Cahaya Lestari, IPK 4,0. 18. Insinyur Kris Laasi ST, F61424008, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, IPK 3,94. 19. Insinyur Sarah Septiana STN, 61424009, dosen Universitas Sulawesi Tenggara, IPK 4,0. 20. Insinyur Ertika Ansela Surira ST, F61424010, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi 3, IPK 4,0. 21. Insinyur Nur Rahman Hidayatullah ST, F61424011, Pengawas Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, IPK 4,0. 22. Insinyur Alwansah ST, F61424012, General Manager Kepala Teknik Tambang PT Bukit Makmur Istindo Nikel Tama, PT Bumanik, IPK 3,98. 23. Insinyur Michael Kelvin Huta Barat ST, F61424013, Foreman Maintenance Engineer PT Eternal Sinhan Indonesia, IPK 3,83. 24. Insinyur Suwardi ST, F61424014, Inspektor Konsultan Supervisi Oriental Konsultan Global CO Limited, IPK 4,0. 25. Insinyur Zulfahmi STNT, F61424015, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 4,0. 26. Insinyur Stefani Melviana Ginto ST, F61424016, Supervisor Mainland Engineering PT Bukit Makmur Istindo Nikel Tama,
IPK 3,81. 27. Insinyur Fitrawati A. Mahmud STME F61424017, dosen Prodi Teknik Biologi Universitas Tadulako, IPK 4,0. 28. Insinyur Muhammad Aulia Ridwan ST F61424018, Site Manager CV Berkah Aditama, IPK 3,81. 29. Insinyur Gunawan Wibowo ST F61424019, Manajer Operasional PT Bukit Makmur Institut Nikel Tama, IPK 3,85. 30. Insinyur Herianto STMT F61424020, pejabat pembuat komitmen BPJS Sulawesi Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum, IPK 3,77. 31. Dr. Insinyur Ifal STP MSc F61424021, Ketua LPPM Universitas Al Khairat, IPK 4,0. 32. Insinyur Awalini Maghfirah Salim STMT F614240022, dosen Universitas Tadulako, IPK 3,81. 33. Insinyur Suprapto ST F61424023, Site Manager PT Kelinci Mas Unggul, IPK 3,81. 34. Insinyur Jusmar ST MSc F61424024, tenaga ahli PT Plan Engineering Consultant, IPK 3,77. 35. Insinyur Darasita Zahra Dayan STMT F61424025, dosen Universitas Tadulako, IPK 3,6. 36. Insinyur Anita Pratiwi STMT F61424026, dosen asisten ahli Universitas Tadulako, 3,88. 37. Insinyur A. Mardiman Saputra Eskom F61424027, Soviet Engineer PT Pertamina Retail, IPK 4,0. 38. Insinyur Mulyana SC F61424028, Staf Dinas Penataan Uang dan Pertanahan Kota Palu, IPK 3,83. 39. Insinyur Rudolf Simatupang STMT F61424029, Kepala Program Studi Teknik Industri Universitas Negeri Gorontalo, IPK 3,98. 40. Insinyur Han Basir ST and Project Management F61424030, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 4,0. 41. Insinyur Wulan Ariana SST F61424031, Pelaksana Teknik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, IPK 3,79. 42. Insinyur Rislan Fahrul Amin Latinda ST F61424032, konsultan individual, tenaga pendukung Balai Wilayah Sungai 3,
Palu. IPK 3,75. 43. Insinyur Indra Purnama PST F61424033, tenaga ahli bangunan gedung CV Grafik Konsultan Teknik, IPK 3,79. 44. Insinyur Hamzah Esko F61424034, pengelola program pengelola sistem dan teknik teknologi informasi, IPK 4,45. Yang terakhir, Insinyur Adiatma Lakacinda Esko F61424035, Mobile Development Engineer CV Mitra Global Techno, IPK 3,85. Demikian nama-nama calon insinyur yang akan diambil sumpahnya pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke kepada Bapak Ibu peserta yudisium dipersilakan untuk balik kanan dan akan mengikuti pembacaan sumpah insinyur yang akan dibacakan oleh Rektor Universitas Tadulako. Dipersilakan. Selanjutnya, yudisium dan pembacaan sumpah insinyur program studi program profesi insinyur RPL Angkatan 8 dan reguler Angkatan 2 tahun 2025 oleh Rektor Universitas Tadulako sekaligus merupakan Ketua Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar, STMT, IAI, IPU, Asian Engineering. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara yang akan disumpah, sebelumnya saya bertanya, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Kepada saudara yang bersedia disumpah agar mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. 1. Senantiasa mengamalkan Pancasila dan menaati Undang-Undang Dasar 1945. 2. Senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 3. Senantiasa menjalankan praktik keinsinyuran untuk menghasilkan karya terbaik sesuai dengan standar keinsinyuran dengan memegang teguh kode etik insinyur. 4. Senantiasa menjaga dengan sepenuh hati martabat profesi keinsinyuran. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh demi kehormatan diri dan profesi insinyur. Mohon kesediaan dengan hormat Bapak Rektor Universitas Tadulako dan Bapak Koordinator Program Studi untuk tetap berada di depan bersama-sama untuk melakukan foto bersama. Untuk membersamai foto bersama kali ini, kami memohon kesediaan Bapak Ketua Senat Universitas Tadulako, Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Tadulako, Direktur Pasca Sarjana, para dekan dan wakil dekan yang hadir pada saat ini,
dan juga perwakilan dari Bank Syariah Indonesia KCP Palu. Dan untuk seluruh peserta yudisium dipersilakan untuk balik kanan menghadap ke kamera. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako bersama seluruh tamu undangan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta yudisium untuk kembali ke tempat sesuai dengan arahan panitia.
Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara Yudisium dan Sumpah Insinyur, program studi program profesi Insinyur RPL Angkatan 8 dan reguler Angkatan 2 Fakultas Teknik Universitas Tadulako, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar maupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Saya William Sarungalo Dan saya Rizela Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.